Baik, Pak Susno, saya pikir kalau saya salah tolong koreksi. Ketika Polda tidak hadir pada jadwal sidang perdana, itu digunakan oleh polisi untuk melengkapi berkas jawaban dari gugatan kuasa hukum hari ini. Tapi nyatanya Polda juga meminta waktu perpanjangan hingga esok. Terus kemudian tadi juga Anda sudah menyebutkan saksi-saksi yang sebenarnya harus bisa dihadirkan pada sidang pada hari Rabu. Dengan mendatangkan saksi dan juga ahli, Polda lebih memilih ahli. Apakah juga ini sudah jelas bahwa tidak cukup siap Polda menghadapi peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan? Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya. Nah ini sama dengan sudah kalah sebelum tempur. Karena dari ahli itu tak ada seorang pun ahli yang berani mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling misalnya ahli pidana, dia akan berkata apa pengertian bersama-sama, apa pengertian dengan kekerasan, apa pengertian malam hari, kan gitu saja. Tidak akan dia mengatakan, oh ya menurut keahlian saya di bidang pidana, pelakunya Peggy Setiawan ikut memukul di kepala. Itu ahli nujum yang begitu. Nah kalau ahli yang demikian ditampilkan, bukan didukung oleh alat-alat bukti yang lain, ini sama dengan bunuh diri. Saya tidak setuju. Saya ini bagian dari Polri loh, masih digaji oleh Polri. Jangan sampai adik-adik saya mengajukannya gitu, memalukan. Malu saya, jangan dikira saya sudah pensiun, Pak Ogro sudah pensiun, nggak ada rasa malu lagi. Malu besar. Jadi saya berbicara begini, ini bentuk kecintaan saya sama polisi. Kami nggak pernah ngajarkan seperti itu, kami nggak pernah beri contoh seperti itu. Marilah, masih ada alat bukti berupa CCTV yang belum dibuka, atau sudah dibuka tapi isinya nggak sesuai harapan. Khusus untuk Polda Jabar ya, Kapolri, baik pada amanat resmi yang disampaikan oleh Wakapolri saat yudisium PTIK, ya jelas mereka tidak menggunakan saintifik. Kemudian penyidikan yang 2016 kacau gitu kan, kacau balau karena mereka tidak melakukan penyidikan sesuai dengan definisi penyidikan. Definisi penyidikan itu kan upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang itu, dengan mengumpulkan bukti kalau pidana siapa pelakunya. Nah, untuk pelaku ini jangan ditangkap pelaku dulu, teori penyidikan begitu kan. Jangan langsung nangkap, cari buktinya dulu, setelah lengkap, syukur minimal dapat 2, syukur dapat 3, dapat 4, baru tangkap orangnya, karena ini bukan tertangkap tangan. Tapi dalam hal peristiwa 2016, termasuk juga 2024 ini, menangkap Peggy, kaidah-kaidah penyidikan itu diamburadulkan. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Nah ini teori dari mana? Yang ngajari siapa? Yang dapat malunya siapa? Kalau ini ternyata salah, tidak bisa melengkapi alat buktinya, saya yang pensiun ini malu juga. Jangan-jangan orang mengatakan, wah itu ini pasti buatan seniornya ini, yang ngajari seniornya. Apalagi saya ini pernah jadi Kapolda Jawa Barat loh. Saya 2008 awal masih di Jawa Barat. Kabaris-Krim saya itu 2008-2009, bukan 2018 ya tadi. Iya, itu salah. Kaidah-kaidah penyidikan diinjak-injak. Ya, kecuali kalau tertangkap tangan, ya silakan. Tertangkap tangan siapapun boleh menangkap. Baru nanti cari saksi, cari apa-apa. Kali ini bukan kok. Baik. Kejadian 27 ditangkap tanggal 30 atau tanggal berapa. Ya. Gitu. Pak Susno, kuasa hukum Tony RM juga mengatakan ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka, tidak melalui pemanggilan terlebih dahulu, pemanggilan keterangan saksi dan lain sebagainya, langsung ditetapkan tersangka. Apakah poin ini sebagai poin unggulan dari kuasa hukum untuk selangkah menuju kemenangan dari pra peradilan? Karena menurut Anda juga ini adalah langkah yang salah begitu Pak Susno. Yang penting adalah sah, sebagaimana Pak Riza katakan tadi, sah tidak upaya paksa yang dilakukan. Apa upaya paksa itu? Nangkap, nahan, nyita. Ya kan gampang sekali. Nah untuk sahnya,
apakah penyitaan barang bukti sepeda motor dan sebagainya itu barang tidak bergerak. Telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana bagaimana cara menyita barang tidak bergerak. Nah, izin penetapan pengadilannya kapan harus diminta. Nah, jangan-jangan sampai sekarang itu nggak ada. Oh, ada berita acaranya. Berita acara itu bukan penetapan. Nah, kemudian harus jelas juga apa sebabnya disita. Itu baru barang bukti ya. Nah, kemudian belum tentang menentukan dia sebagai tersangka. Apa dasar menentukan tersangka? Terlalu berpedoman pada saksi. Saya sangat pendapat dengan Pak Riza bahwa saksi itu manusia. 1000 saksi bisa kompak, dia bisa mengatakan sesuatu yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya. Nah, ini justru yang tidak mereka garap. Contohnya apa? Di situ ada 6 CCTV. Dalam berita acara ada loh, dalam berita acara putusan pengadilan, sekian CCTV belum dibuka. Katanya alasannya di Cirebon nggak ada. Kalau di Cirebon nggak ada alat yang bisa membuka, kan ada di Bandung kan. Di Bandung nggak ada di Jakarta. Jakarta nggak ada di luar negeri. Kayak ini nyawa manusia. Ada, mari kita suarakan. CCTV itu buka. Kemudian apalagi yang belum dilakukan? Alat bukti yang masih sisa. HP, ada 6 HP yang disita. Apa pembicaraan Peggy, apa pembicaraan Pina, apa pembicaraan yang lain. Nah kalau itu tidak ada semua terkait, oke lah. Kalau soal darah, soal sperma mungkin sudah hilang ya. Tapi yang ada sekarang, siapa yang tahu itu? Ada di keterangan, bukan saya ngarang ya, keterangan saksi anak buahnya si Rudiana. Anak buah Rudiana itu ialah yang mengamankan CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan ada yang di dalamnya? Orangnya masih ada kok, polisinya. Baik. Bukalah itu. Saya tahan Pak Susno, apakah ini juga keunggulan kedua tim kuasa hukum ketika pada Rabu mendatang agendanya adalah menghadirkan saksi dan ahli, polisi malah hanya menghadirkan ahli tanpa saksi. Apakah ini juga, kita tidak bicara soal menang atau kalah di pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pagi tadi. Paling tidak kita bisa mengungkap kemungkinan-kemungkinan jika memang kuasa hukum menang dalam pra-peradilan, apa selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar, Pak Susno? Kalau gugatan dikabulkan, maka kan gugatan itu adalah yang pertama dia error in persona. Berarti keliru orang. Kalau keliru orang ya berarti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya. Yang kedua, gugatan terkait tidak memenuhi syarat gitu dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan menjadikan tersangka, termasuk juga upaya paksa terhadap penyitaan beberapa barang bukti. Ya harus dituruti sesuai dengan apa yang dikabulkan gitu. Jadi tidak ada kata untuk menolak gitu.